Dicintai oleh Allah itu maksudnya apa sih dicintai? Anda jawab, ahabbu ilallah itu maksudnya Allah memberikan pahala yang besar berlipat ganda. Amalan-amalan sunnah yang secara khusus nanti ya, secara khusus dilakukan di bulan Dzulhijjah. Baik, kita mulai. Yang pertama kita akan sebutkan terlebih dahulu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 ada ayat ini tentang penyebutan 4 bulan mulia selain Ramadan. Jadi ada bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi selain bulan Ramadan. Tetap Ramadan itu nomor 1. Bulan Ramadan tetap nomor 1. Ini ada selain Ramadan yang juga punya keistimewaan. Apa bulan itu? Kita baca dulu ayatnya ya. Surah At-Taubah ayat ke-36 ya. Ini kalau At-Taubah ingat, kalau membaca ayat pertama, ayat nomor 1 itu sepakat para ulama mengatakan diharapkan membaca basmalah ya. Hanya ta'awud saja kalau ayat pertama. Tapi kalau pertengahan ayat surat, seperti misalnya ayat ke-36 ini kan bukan awal surat ya, maka kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan tidak haram, boleh diawali dengan ta'awud dan bismillah ya. Jadi yang sepakat haram itu kalau awal surat Taubah, ayat pertama itu sepakat haram, bismillah tidak boleh. Baik, ini kita baca bersama ya. Saya baca, Bapak Ibu bisa ngikutin gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur indallah." Sesungguhnya apa? Iddah itu jumlah. Syuhur itu jamak dari kata syahrun. Kalau 1 bulan namanya syahrun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau tanya syuhur, bisa juga ashur sama. Syuhur atau ashur juga bulan-bulan. Sesungguhnya jumlah bulan, bilangan bulan di sisi Allah itu Ithna asyara syahrun. Berapa? Ithna asyara 12 bulan ya. Ithna asyara syahrun 12 bulan. Itu sudah ditetapkan Pak Bu fi kitabillah. Kitabillah ini kata para ahli tafsir maksudnya Lauhil Mahfuz. Nah, bukan Al-Quran tapi Lauhil Mahfuz ditetapkan oleh Allah yang
dicatat oleh makhluk namanya Al-Qalam di Lauhil Mahfuz. Di mana itu Lauhil Mahfuz? Pak. Di mana? Di atas aras atau di atas langit ketujuh, di atasnya aras ada nama makhluk, makhluk yang ukurannya juga sangat besar, semacam buku catatan gitu ya, yang terbuat dari cahaya. Kata Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid, Lauhil Mahfuz ini dia makhluk ciptaan Allah terbuat dari cahaya. Ya, ada lembaran-lembarannya, Pak. Mirip buku gitu ya. Buku raksasa lah kalau mau dibahasakan ya. Di situ dicatat seluruh informasi tentang makhluk yang ada di alam semesta. Yang nyatat siapa? Al-Qalam. Nama makhluknya Al-Qalam. Nah, salah satu yang dicatat itu tentang ketetapan 1 tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari 12 bulan itu Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, minha di antaranya arba'atul hurum. Ada arba'ah, 4 bulan. Arba'atul ada 4 bulan hurum. Hurum itu yang mulia atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ini apa ini 4 bulan yang mulia ini? Selain Ramadan ya. Dzul Hijjah pasti ya, termasuk ya. Dzul Hijjah sekarang kan kita Hijjah. Terus Dzul Qa'dah, Sya'ban, Muharram, Rajab. Jadi 5. Sebutin semua aja ya. Nanti dipilih ya. Nah, gini Pak. Kan nama bulan kalender Hijriah itu kan ini ya. Hafal ya waktu itu ya. Mulai dari Muharram sampai Dzul Hijjah, hafal? Coba keren. Hafal ini nama-nama bulan di kalender Hijriah ya. Kalau selama ini kan kita mungkin menggunakan kalender Masehi gitu ya. Januari, Februari sampai Desember ya. Nah, kalau kalender Hijriah itu Pak Bu, pertama adalah bulan Muharram ya, pakai al biasanya, Al-Muharram. Yang kedua Safar. Orang Indonesia ngomongnya Safar ya. Yang kedua pakai sod kalau Arab ya, Safar. Yang ketiga Rabiul Awwal. Rabinya enggak pakai al ya, yang pakai al-awalnya. Rabiul Awwal. Yang keempat, bulan keempat Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Biasa disebut Rabiul Tsani sama. Tsani atau Al-Akhir. Yang kelima, ini hati-hati, yang benar Jumada. Awas, bukan Jumadi ya. Jumadi ini tetangga saya. Yang benar Jumada. Jumada al-ula, karena mau anas al-ula bukan al-awwal. Terus yang keenam Jumada al-akhirah atau as-saniyah. Boleh as-saniyah atau al-akhirah ya. Nomor 7 Rajab, 8 Sya'ban, ini sudah urut ya. Terus 9 baru bulan Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah. Nah, terakhir sekarang ini kita bulan Dzulhijjah. Maknanya bentar lagi tahun baru Hijriah ya, Dzulhijjah. Nah, dari 12 ini Allah menyatakan ada 4 bulan mulia selain Ramadan. Apa tadi? Yang dari urutan pertama dulu. Muharram dulu, Pak. Iya, benar. Kata para ulama, ini nanti rujukannya ada di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Katsir Syafi'i, bahkan akidahnya Asy'ari, Asy'ari. Kita akan buktikan nanti di kajian tauhid ya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menukil pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 bulan itu adalah Muharram, terus Rajab yang benar. Sya'ban tidak termasuk. Ya. Nomor berapa? Rajab, bulan ke-7 ya. Terus yang ketiga Dzulqa'dah, nomor 11, dan yang terakhir Dzulhijjah. Itu 4 bulan mulia setelah Ramadan. Ya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi apa kan? Supaya nanti kalau ditanya anaknya di rumah, apa ya 4 bulan mulia selain Ramadan? Nah,
harus bisa jawab ya. Ya, sudah hafal? Satu tadi apa? Muharram, dua Rajab, tiga Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maksudnya gini Pak, ini bulan anggap saja kayak Ramadan. Jangan dianggap seperti biasa-biasa saja. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pandai-pandai menghormati 4 bulan ini. Nah, salah satunya ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Perbanyak amal soleh seperti Anda kalau Ramadan gitu loh, kira-kira begitu. Karena pahalanya nanti dilipat gandakan. Nah, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikuti saya, ma min ayamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyam al-ashri. Ini hafalkan, terutama nanti yang jadi khotib Idul Adha, kalau bisa sampaikan hadis ini ya, atau mau sambutan PKM ya, jangan lupa ini hadis ini bacakan thalaban lil barokah ya, hafalkan. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yakni ayyaman ashri. Apa artinya? Tidak ada hari yang apabila amal soleh dilakukan di dalam hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa ya? Oh gini, kata para ulama, kalau kita takut beramal soleh, apapun itu amal solehnya, kok bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu amalan Anda dicatat ahabbu ilallah ya. Apa terjemahan dari itu? Paling dicintai oleh Allah. Tapi maksudnya apa Pak itu? Paling dicintai ini maksudnya apa? Ternyata kata Al-Imam Al-Qadi Al-Maliki, seorang ulama besar mazhab Maliki, yang dimaksud dengan kalimat ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah, itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang banyak, pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda dibanding dengan hari-hari yang lain. Pokoknya spesial nih, 10 hari pertama ini pokoknya jenengan dapat banyak bonus, banyak bonus pahala. Iya, Anda ngaji seperti amal soleh bukan? Amal soleh. Dan sekarang masih 10 hari pertama kan? Masih, sekarang itu tanggal 8 Dzulhijjah. Besok 9 Dzulhijjah, masa Arafah. Terus Seninnya kita lebaran. Masya Allah. Anda Pak dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah, berarti pekan lalu ya, sampai 10 Dzulhijjah, amal soleh yang Anda lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat, atau zikir, atau baca Quran, sedekah, itu pahalanya Pak, nyatetnya itu ya oleh malaikat, bukan seperti hari yang lain, ditambah, dilipat gandakan lebih besar. Itu maksud ahabbu ilallah. Jadi kalau ditanya orang harus kita jawab, ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah itu maksudnya apa sih dicintai? Nah, Anda jawab, ahabbu ilallah itu maksudnya Allah memberikan pahala yang besar berlipat ganda, seperti di bulan